ada menyesal pada pilihan waktu pemilu. Kala 3 kali masih dipilih. Waktu pemilu telah selesai, keluarlah sudah watak aslinya seperti itu. Dikritik setiap hari, malah jawabnya nyanyi-nyanyi. Kini terasa jengkel, semakin menyebalkan, semakin rakyat muak. Tapi sudah terlambat, hanya bisa menyesal setiap harinya. Radius 2 km dari Koperasi Desa Merah Putih dilarang didirikan kios dan toko kelontong. Jika sudah ada harus pindah atau didenda. Hai, stop. Apa itu? ADMP. ADMP. Astagfirullah. Mohon maaf ini Pak Menteri, yang saya lihat di media, koperasi yang digagas sekarang itu malah kayak Indomaret Alfamart. Lah kuwi piye to? Jenengan harus sebagai eksekutif memberikan saran yang benar biar Pak Presiden dalam memutuskan persoalannya itu benar juga. Lah kalau buat kayak semacam koperasi semacam Indomaret Alfamart, lah apa bedanya dengan pengusaha Alfamart Indomaret? Cuman pindah nama doang, yang dijual semua pabrikasi. Kan punya orang-orang kaya itu Pak. Oleh karenanya Bapak harus menyarankan Pak Presiden, berani nggak Pak? Harus berani Pak, kalau penjenengan punya cita-cita 10 juta ini. KDMP itu jual saja bapok lah Pak. Apa itu satu gas? Kan Bapak tahu siapa pemain-pemain gas, siapa yang punya. Yang kedua, beras. Masukkan ke situ beras yang layak dikonsumsi, tapi dengan harga bulog, harga yang murah. Yang ketiga, gula. Yang keempat, minyak goreng itu kan jenengan tahu juga siapa pemainnya. Masukkan ke situ. Yang kelima, tepung. Lainnya Pak, masukkan UMKM. Nah ini baru cerdas, ini baru benar. Sarankan Pak, dari saya, Yoyo Rusdipyo. Wah. 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 Wah, semua. Ada suatu pernyataan menarik ya guys ya, dari seorang Zulhas yang mengatakan bahwa petani itu bisa meraup keuntungan hingga 60 juta karena dari program MBK dan KDMP. Otomatis dari pernyataan seorang Zulhas itu pasti dihujat netizen, terutama rakyat Indonesia ya. Bahkan dari MBK saja kan seperti kita ketahui banyak mengalami sebuah fraud, kekacauan, dan kemudian di lapangan juga banyak keracunan ya. Dan kemudian dikatakan oleh seorang presiden itu sukses, dan bahkan kesuksesannya itu melebihi Eropa dan Jepang. Terus yang kedua adalah KDMP ya, bahwa seperti yang kita ketahui KDMP saja dari anggarannya juga cukup sangat mind blowing banget ya, terutama tentang dari kipas angin yang harganya hingga 11 juta per unit, dan bahkan dari untuk pelatihan dari penjaganya itu per orang itu 45 jutaan.
Dan lebih gokilnya, dari letak dari KDMP itu ada di tengah hutan, atau bahkan berhadapan-hadapan, atau bahkan menghadap jurang. Ini salut sekali ya. Dan seperti apa sih pada selanjutnya? Yuk kita lanjut. Ini 7 koperasi Desa Merah Putih yang dibangun asal-asalan, asal dapat proyek, asal jadi, dan asal cair. Yang pertama, KDMP yang dibangun berhadap-hadapan. Ini di Kabupaten Wonogiri. Emang KDMP itu saling bersaing ya? Kalau Alfamart dan Indomaret pantes, apa nggak mikir ya ini yang bangun? Mikirnya cuma proyek aja. Yang kedua di Kendal, KDMP dibangun di atas gunung. Ini KDMP khusus buat para pendaki gunung dan mereka yang suka camping. Jadi para pecinta alam sekarang kalian gak usah khawatir, karena koperasi sudah menunggumu di atas gunung sana. Yang ketiga, KDMP di tengah tambak. Kalau di tengah tambak ini siapa yang mau beli? Coba dipikir baik-baik. Kasihan desa yang harus bayar cicilan tiap bulan. Yang di tengah perkampungan saja belum tentu laku. Yang keempat, KDMP menghadap jurang. KDMP ini di Ngawi lucu banget. Kenapa sih menghadap jurang? Maksain banget bangunnya. Kenapa nggak menghadap sisi yang lain aja? Ya, namanya juga proyek asal jadi. Yang kelima, KDMP di ujung sawah yang sendirian. Nah, ini pas menyediakan pupuk dan siap menampung hasil pertanian. Meskipun sepi, tapi pembelinya jelas. Ya, pegawainya sendiri. Yang keenam ini gila bro, KDMP dibangun di tengah jalan. Coba kalian pikir baik-baik. Ketahuan kan kalau dibangun tanpa hati nurani. KDMP di Temanggung ini belum selesai dibangun, sudah diprotes warga, dicoret-coret sama warga. Warganya kritis banget, gak mau bayar cicilan dana desa untuk proyek yang gak jelas hasilnya. Salut saya. Yang ketujuh, KDMP menghadap kuburan. KDMP ini paling laris kalau menjelang puasa, menjelang lebaran. Kalau hari Jumat, apalagi kalau Jumat Legi. Kalau hari biasa pembelinya ya demit atau pocong. MP Desa Terek, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi ya. Alhamdulillah udah jadi ya Rek ya. Tapi inilah view yang didapat ya. Gedung KDMP berada di pinggiran kali atau sungai yang menurut saya sangat ekstrim dan rawan longsor ya Rek ya. Lihat. Nggak ada tanggul pembatasi, langsung jurang pinggiran sungai. Apa nggak ada lahan lain ya wilayah Desa Kerek ya? Sampai fakta gila, ternyata orang yang berpotensi selingkuh itu tuh faktor dari lingkungannya. Dan yang lebih gilanya lagi, ada profesor yang tanya, gak ada gunanya koperasi di desa. Koperasi yang kita canangkan minimal 70.000 koperasi merah putih baru, kalau bisa 80.000. Katanya tak ada gunanya. Nanti di tiap koperasi itu kita bangun gudang. Berapapun hasil di desa itu akan aman, karena gudangnya ada. Saya sedih tahun-tahun belakangan. Saya dulu ketua umum KTI, saya dapat laporan, Pak, di desa saya kita baru panen mangga yang paling bagus di dunia, tapi tidak ada kendaraan untuk ambil. Setelah beberapa hari, hasil mangga yang terbaik itu rusak. Nangis petani-petani di desa itu. Sekarang tiap desa akan punya gudang. Tiap desa akan punya kamar pendingin. Hasil apapun akan aman sampai dia mampu menjual. Dan tiap koperasi akan kita beri truk. Pupuk harus Kopdes, nggak boleh enggak. Gas 3 kilo melon harus melalui Kopdes. Kredit-kredit yang disubsidi pemerintah harus melalui Kopdes. Seluruh bantuan-bantuan pemerintah melalui Kopdes. Sudah diputuskan semalam. Apa itu? Satu, bantuan pemerintah itu ada bansos
yang 10 kilo, PKH, bantuan tunai untuk desil 1, desil 2, itu semua melalui Kopdes. Kemudian beras SPHP, beras bantuan pangan, itu semua melalui koperasi desa. Bantuan alat-alat pertanian, traktor, segala macam, semua melalui Kopdes. Ada tepuk tangannya nih. Ini baru 80 tahun Indonesia merdeka, baru sekarang pemerintah punya infrastruktur untuk membantu memajukan desa saudara. Apalagi bantuan-bantuan yang ada subsidi, pupuk harus Kopdes, enggak boleh enggak. Apalagi gas 3 kilo melon, bantuan ada subsidi harus melalui Kopdes. Kredit-kredit yang disubsidi pemerintah harus melalui Kopdes. Setuju nggak? Tepuk tangan untuk Bapak Presiden Prabowo. KDMP mungkin adalah salah satu kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang merupakan janji politik beliau dan proyek yang mungkin amat sangat sulit untuk dibatalkan meskipun dalam pelaksanaannya akan gap-gapan alias mungkin dalam arti merayap dan kemudian gagal di tengah jalan. Apakah mungkin? Ya karena dari defisit anggaran kita gitu ya, itu saja sampai 600 triliun untuk bulan Februari yang lalu. Dan mungkin akan terus bertambah. Dan apakah mungkin ini akan terus berlanjut? Dan dari pernyataan dari para pejabatnya, itu pun seolah-olah kayak mantel-mantel ya guys ya. Katanya KDMP itu dibentuk untuk menampung dari barang-barang yang gak laku ya, dari para UMKM atau bahkan para petani. Tapi sekarang KDMP itu adalah satu unit koperasi yang digunakan untuk menyalurkan dari bantuan pemerintah. Ini mana yang benar? Tampaknya dari apa yang mereka pikirkan, seolah-olah itu kayak terus mengeles dari apa yang dituntut masyarakat. Dan kemudian dari letak yang KDMP bangun, memang apakah ini benar-benar proyek yang dimaksudkan untuk menceritakan masyarakat? Bagaimana mungkin jika memang KDMP dibentuk untuk menyalurkan bantuan masyarakat, apakah masyarakat harus ke hutan, kemudian ke pinggir jurang untuk mendapatkan sekedar bantuan? Ini sangat nggak logis banget ya. Tapi itulah pemerintah kita yang sampai saat ini sering lucu-lucunya gitu guys ya. Dengan kemudian dari pernyataan-pernyataan yang sangat lucu banget, mind blowing, dan kemudian kita seolah-olah kayak diajak atau bahkan dilatih sebagai peramal untuk menebak dari arah pemerintah. Apakah benar mereka akan melakukan suatu kebijakan untuk benar-benar kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat? Karena di KDMP saja dari program pembangunan pun sangat mencurigakan. Bayangkan dari anggaran yang 1,6 miliar itu hanya turun sekitar 800 jutaan. Tentu saja secara logis untuk ukuran 1,6 miliar untuk bangunan yang amat sangat sederhana tersebut itu sangat gak logis ya. Rumah 1 miliar saja itu sudah sangat mewah. Tapi KDMP dengan bentuk bangunan yang hanya sekedar potongan tidak full gitu ya, temboknya itu bahkan dari atapnya saja nggak genteng ya, seperti genteng saja yang dilakukan Prabowo Subianto, itu cuman katanya 1,6 miliar. Tentu saja masyarakat akan semakin distrust atau tidak percaya sama sekali dengan program-program pemerintah, terlebih dengan statement sama pejabat yang boleh dibilang kayak asbun gitu, asal bunyi. Dan dari harapan masyarakat ya ke depan mungkin akan semakin abu-abu atau mungkin semakin ragu dengan apa yang dilakukan pemerintah. Apakah ini proyek memang untuk rakyat atau untuk menyelip duit rakyat? Semoga saja parodi lucu atau bahkan dari apa yang dikritik dari masyarakat ya sampai ke telinga pemerintah ya. Dan yang jangan marah ya jika memang banyak parodi-parodi tersebut, karena masyarakat sudah semakin kecewa dan semakin gerah
Kalau terlalu keras, pemerintah marah. Sekian ya teman-teman, semoga menambah informasi. Ciao.